Nama saya Gilbert Labatar, NIM 1914 419, kelas INS 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi data. Transmisi data terdapat transmitter, receiver. Transmitter sendiri merupakan pemancar atau pengirim. Receiver merupakan penerima. Media transmisi dapat diklasifikasikan sebagai guided media dan unguided media. Dengan guided media, gelombang dipandu di sepanjang jalur fisik. Contohnya, contoh media terpandu adalah twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Sedangkan unguided media juga disebut nirkabel, menyediakan sarana untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik tetapi tidak menggerakkannya. Contohnya adalah propagasi melalui udara, vakum, air, ruang hampa. Yang berikut hubungan langsung atau direct link. Istilah direct link digunakan untuk merujuk pada jalur transmisi antara dua perangkat, di mana sinyal merambat langsung dari pemancar ke penerima tanpa perangkat perantara selain penguat atau repeater yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Media transmisi terpadu adalah point to point. Jika menyediakan media transmisi terpadu adalah point to point jika menyediakan tautan langsung antara dua perangkat dan hanya itu dua perangkat yang berbagi media. Dalam konfigurasi terpadu multipoint, lebih dari dua perangkat berbagi media yang sama. Simplex, half duplex, dan full duplex. Transmisi simplex, half duplex atau full duplex. Dalam transmisi simplex, sinyal ditransmisikan hanya dalam satu arah, satu stasiun pemancar dan yang lainnya adalah penerima. Dalam operasi half duplex, kedua stasiun dapat memancarkan tetapi hanya satu persatu. Contoh TV. Dalam operasi full duplex, kedua stasiun dapat memancarkan secara bersamaan. Contoh radio polisi. Dalam kasus contoh full duplex adalah radio polisi. Yang berikut frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Dilihat sebagai fungsi waktu, sinyal elektromagnetik dapat berupa analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal yang intensitas sinyalnya bervariasi secara halus dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, tidak ada jeda atau diskontinuitas. Dalam sinyal yang berikut sinyal digital atau sinyal diskret adalah sinyal di mana intensitas sinyal mempertahankan level konstan atau beberapa periode waktu dan kemudian tiba-tiba berubah level konstan lainnya. Jenis sinyal yang paling sederhana adalah sinyal periodik, di mana pola sinyal yang sama berulang dalam waktu ke waktu. Pada gambar 3.2 menunjukkan contoh sinyal periodik kontinu, gelombang sinus, dan sinyal diskret periodik gelombang persegi. Secara matematis, sinyal ST didefinisikan sebagai periodik jika dan hanya jika konstan T adalah periodik sinyal. T adalah periodik sinyal. T
T adalah nilai terkecil yang memenuhi persamaan. Ini merupakan grafik dari sinyal kontinu dan diskret. Dan ini merupakan sinyal periodik. Gelombang sinus. Gelombang sinus adalah sinyal periodik fundamental. Gelombang sinus umum dapat diwakili oleh 3 parameter: amplitudo puncak, frekuensi, dan fase. Amplitudo puncak adalah nilai atau kekuatan maksimum sinyal dari waktu ke waktu. Biasanya nilai ini diukur dalam volt. Frekuensi adalah kecepatan dalam siklus per detik atau hertz, di mana sinyal berulang. Parameter ekivalen adalah periode atau T besar dari sinyal, yang merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk satu pengulangan. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk satu pengulangan. Yang berikut fase. Fase adalah ukuran posisi relatif dalam waktu dalam satu periode sinyal, seperti yang diilustrasikan selanjutnya secara lebih formal. Untuk sinyal periodik F, T, fase adalah bagian pecahan T per T besar dari periode T yang dilalui maju relatif terhadap asal sembarang. Ini adalah gambar dari berbagai gelombang sinus. Yang gambar pertama, amplitudonya 1, frekuensi 1, fasenya 0. Yang kedua, amplitudo 0,5, fase 1, fase 0, frekuensinya 1. Yang C, amplitudo 1, frekuensi 2, fasenya 0. Yang D, amplitudo 1, frekuensi 1, fasenya pi per 4. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang didapat dengan satu putaran, jarak antara dua titik yang bersesuaian dengan fase pada dua putaran yang berkesinambungan. Panjang gelombang bisa disimbolkan dengan amdal. Amdal sama dengan V per T atau kecepatan amdal sama dengan kecepatan kali periode. Intensitas cahaya, kecepatan cahaya pada ruang hampa sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang berikut adalah konsep domain frekuensi. Sinyal biasanya dibentuk dari berbagai frekuensi. Komponennya adalah gelombang sinus. Dapat ditunjukkan dengan menggunakan disiplin yang dikenal sebagai analisis Fourier, bahwa setiap sinyal terdiri dari komponen yang berbagai frekuensi, di mana setiap komponen adalah sinusoid, dengan menambahkan sinyal sinusoidal yang cukup masing-masing dengan amplitudo, frekuensi, dan fase yang sesuai. Sinyal elektromagnetik apapun dapat dibuat. Dengan kata lain, sinyal elektromagnetik apapun dapat ditunjukkan terdiri dari kumpulan sinyal analog periodik atau gelombang sinus pada amplitudo, frekuensi, dan fase yang berbeda. Ini adalah gambar penjumlahan komponen frekuensi. Yang berikut merupakan domain frekuensi, ada grafik. Yang berikut adalah spektrum dan bandwidth. Spektrum sinyal adalah tentang frekuensi yang dikandungnya. Untuk sinyal pada gambar 3.4, spektrumnya memanjang dari F hingga 3F. Bandwidth absolut dari sinyal
Bandwidth absolut dari suatu sinyal adalah lebar spektrum. Dalam 3.4c, bandwidth adalah dua frekuensi. Banyak sinyal seperti pada gambar 3.5b memiliki bandwidth tak terbatas, namun sebagian besar energi dalam sinyal terkandung dalam pita frekuensi yang relatif sempit. Pita ini disebut sebagai bandwidth efektif atau hanya bandwidth. Salah satu istilah terakhir yang harus didefinisikan adalah komponen DC. Jika suatu sinyal termasuk komponen frekuensi 0, maka komponen tersebut adalah arus searah DC atau DC atau komponen konstan. Sebagai contoh, gambar 3.6 menunjukkan hasil penambahan komponen DC ke sinyal pada gambar 3.4 tanpa komponen DC. Sinyal yang memiliki amplitudo rata-rata 0 seperti yang terlihat dalam domain waktu, dengan komponen DC ia memiliki istilah frekuensi pada dan amplitudo rata-rata bukan 0. Ini merupakan gambar sinyal dengan komponen DC yang sudah dijelaskan. Yang berikut adalah kecepatan data dan bandwidth. Jadi, ada hubungan langsung antara kecepatan data dan bandwidth. Semakin tinggi kecepatan data suatu sinyal, semakin besar bandwidth efektif yang dibutuhkan. Dilihat dari sisi lain, semakin besar bandwidth sistem transmisi, semakin tinggi kecepatan yang dapat ditransmisikan melalui sistem tersebut. Transmisi data analog dan digital. Pertama, data adalah entitas yang convey meaning. Sinyal merupakan representasi listrik atau elektromagnetik data, sedangkan transmisi merupakan komunikasi data dengan propagasi atau penjalaran dan pemrosesan sinyal. Data terdapat data analog data terbagi atas dua, analog dan digital. Data analog merupakan nilai-nilai kontinu di dalam beberapa interval, contoh suara dan gambar. Digital merupakan nilai-nilai diskret, contoh teks, integer. Ini merupakan spektrum akustik. Yang berikut adalah sinyal. Sinyal merupakan data yang dijalarkan atau dipropagasikan atau ditransmisikan. Sinyal yang dijalarkan atau ditransmisikan berupa dua, analog dan digital. Sinyal analog memiliki variabel secara kontinu, berbagai media yang ditransmisi, contohnya kawat, serat optik, dan udara. Spek bandwidth dari sinyal analog adalah 100 Hz sampai 7000 Hz. Telepon bandwidth 300 Hz sampai 3400 Hz. Sedangkan video bandwidth-nya 4000 Hz. Digital menggunakan dua komponen DC, data dan sinyal. Biasanya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Bisa menggunakan sinyal analog untuk membawa data digital, seperti contohnya modem, dan bisa menggunakan sinyal digital untuk membawa data analog, seperti compact disc audio. Ini merupakan contoh
untuk membawa data analog data ke sinyal analog menggunakan telepon, sedangkan digital data ke analog sinyal menggunakan modem, dan analog sinyal ke digital sinyal menggunakan kodek. Digital data ke digital sinyal menggunakan digital transmitter. Transmisi analog. Transmisi analog adalah sarana transmisi sinyal analog tanpa memperhatikan isinya. Sinyal mungkin mewakili data analog, misalnya suara, atau data digital, misalnya data biner yang melewati modem. Dalam kedua kasus tersebut, sinyal analog akan menjadi lebih lemah, menipis setelah jarak tertentu. Untuk mencapai jarak yang lebih jauh, sistem transmisi analog menyertakan amplifier yang meningkatkan energi dalam sinyal. Transmisi digital sebaliknya mengonsumsi konten biner ke sinyal. Sinyal digital hanya dapat ditransmisikan dalam jarak terbatas sebelum atenuasi, noise, dan gangguan lainnya membahayakan integritas data. Untuk mencapai jarak yang lebih jauh, repeater digunakan. Untuk jarak yang lebih jauh, repeater digunakan. Repeater menerima sinyal digital, memulihkan pola 1 sekon dan 0 sekon, dan mentransmisikan kembali sinyal baru. Dengan demikian, redaman dapat diatasi. Kelebihan transmisi digital. Teknologi digital berupa teknologi LSI, VLSI yang murah. Integritas data. Integritas datanya, jarak yang lebih jauh bisa dilewatkan pada jalur dengan kualitas yang lebih rendah. Penggunaan kapasitas jalur. Penggunaan kapasitas jalur berupa high bandwidth links, economical, high degree of multiplexing assured with digital technique, dan pengamanan dan privasi berupa enkripsi. Transmisi impedance. Dalam sistem komunikasi apapun, sinyal yang diterima mungkin berbeda dari sinyal yang ditransmisikan karena berbagai gangguan transmisi. Untuk sinyal analog, gangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal. Untuk sinyal digital, kesalahan bit dapat terjadi, seperti biner 1 diubah menjadi biner 0, atau sebaliknya, disebabkan oleh atenuasi dan distorsi, atenuasi, delay, distortion, dan noise. Atenuasi adalah kuat sinyal gangguan yang mengakibatkan kuat sinyal menurun dengan bertambahnya jarak tergantung pada media transmisinya. Kuat sinyal yang diterima pertama harus cukup dideteksi, harus cukup lebih tinggi dibanding noise yang akan diterima tanpa kesalahan. Atenuasi merupakan suatu fungsi kenaikan dari frekuensi. Delay distortion merupakan delay distortion hanya ada di guided media. Kecepatan pelajaran atau propagasi bervariasi terhadap frekuensinya. Noise yang pertama, sinyal tambahan yang masuk di antara transmitter dan receiver. Thermal atau suhu akibat dari thermal excitation dari elektron tersebar secara uniform, dan white noise. Intermodulation, sinyal yang merupakan penjumlahan dan pengurangan dari frekuensi aslinya yang menggunakan media bersama. Noise 2, crosstalk, suatu sinyal dari satu jalur yang diambil oleh
jalur lain, impuls, pulsa yang tidak beraturan, atau spike lonjakan. Contoh, interference elektromagnetik eksternal, short duration, amplitudo yang tinggi. Kapasitas channel, kapasitas atau kecepatan data rate dalam bit per detik, bit per second, rata-rata di mana data dapat dikomunikasikan. Bandwidth dalam putaran per detik dari hertz, dibatasi oleh transmitter dan media. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi data atau transmisi data. Terima kasih.